Hai guys, selamat datang kembali di channel aku, Dre Satria. Oke, pada video kali ini aku ingin bahas tentang Arsenal. Arsenal itu jarang banget aku bahas karena ya aku bukan fans Arsenal. Dan yang kedua itu karena aku menganggap Arsenal ini sekarang adalah tim mediocre, bukan tim yang memperebutkan titel juara liga gitu. Terus kemudian Arsenal ini kan masa jayanya itu terakhir mereka juara itu pada musim 2003-2004. Jadi sudah lama sekali mereka ini berjaya, dan mereka ini juga kuatnya dulu aku sempat ngikutin ketika pada tahun 90-an gitu loh. Jadi ketika ada Thierry Henry di situ, terus kemudian pelatihnya Arsene Wenger di situ, itu Arsenal merupakan tim yang cukup kuat bersaing memperebutkan titel juara liga bersama dengan Manchester United. Tapi sekarang kalau menurut aku sih sejak Arsene Wenger sudah nggak melatih, itu Arsenal makin lama makin menurun seperti itu. Dan kabar baiknya ya di musim ini Arsenal mencatatkan rekor yang lumayan mengesankan gitu, karena mereka sudah 9 kali tidak terkalahkan di semua pertandingan, dan ini bikin aku untuk ingin ngomong tentang Arsenal. Meskipun Arsenal ini di awal-awal musim ini itu sempat diragukan karena mereka di awal-awal musim ini tuh langsung kalah 3 kali beruntun, tapi ya kalahnya dengan Brighton, terus kemudian dengan tim-tim besar, jadi ya nggak apa-apa sih kalah. Tapi setelah 3 kali kekalahan itu mereka melaju terus, itu tak terkalahkan sampai sekarang gitu. Dan performa mereka itu konsisten, stabil, dan mereka merupakan tim yang jarang bertahan gitu, jadi sering menyerang, jadi permainannya pun juga lumayan bagus. Padahal di awal-awal itu tagar Mikel Arteta out itu sering berkumandang, tapi sekarang sudah semakin jarang karena performa yang meyakinkan dari Arsenal ini. Dan di awal musim itu kan juga mereka sering dibully itu karena mereka sempat masuk ke zona degradasi. Ya, tapi sekarang ya Arsenal semakin bagus seperti itu. Dan sekarang sampai tanggal ini itu Arsenal bertengger di peringkat ke-6. Aku tuh mikir andaikan MU kalah lagi kemarin tuh mungkin Arsenal sudah naik ke peringkat ke-5 gitu. Jadinya Arsenal ini makin lama makin kuat karena makin konsisten. Terus pemain-pemain baru Arsenal ini yang di awal musim sempat diragukan karena belinya kemahalan atau nggak perform segala macam, ini sudah mulai bagus gitu. Jadi performanya sudah mulai kelihatan dan mereka semakin kompak dan bagus. Ben White, jadi kita lihat dulu di sektor belakang ya. Sektor belakang ini lumayan kuat. Ben White yang sempat diragukan itu bermain dengan bagus sekali. Ramsdale kipernya yang baru ini juga keren sekali, bermain sangat stabil dan sering clean sheet gitu. Terus kemudian Tomiyasu ini yang orang yang di awal mereka nggak tahu siapa ini Tomiyasu, tiba-tiba ada orang baru nggak dikenal masuk ke Arsenal, diragukan tapi juga ternyata bermain bagus sekali. Ada juga Gabriel juga di lini belakang Arsenal ini. Jadi lini belakang Arsenal ini kok menurut aku sih solid gitu. Terus kita lihat lini tengah ya. Lini tengah nih kok menurut aku itu Arsenal ini mulai membaik performanya itu ketika Martin Odegaard tuh nggak main gitu. Ya nggak tahu sih kenapa akhir-akhir ini Martin Odegaard nggak diturunkan, malah Arsenal itu semakin kompak, semakin baik. Dan Emil Smith-Rowe yang di awal musim juga kurang begitu meyakinkan, dan setelah Odegaard nih nggak duet dengan Emil Smith-Rowe, ini malah Emil Smith-Rowe ini juga semakin bagus performanya. Jadi ya kok menurut aku sih Martin Odegaard ini bagus nggak dimainin, karena Martin Odegaard tuh kok menurut aku sih permainannya malah menghambat aliran bola. Jadi dia suka banget bermain individu dan suka kepingin membuktikan kalau dia tuh orang hebat gitu loh. Jadinya makanya kadang sering menghambat gitu lini tengahnya, jadi bagus. Jadi kalau menurut aku sih Martin Odegaard ini mendingan dicadangin aja. Aku lebih suka sih Arsenal tanpa Martin Odegaard gitu loh. Karena Emil Smith-Rowe ini kelihatan lebih bagus gitu tanpa Martin Odegaard. Terus kemudian Bukayo Saka juga bagus gitu kan. Jadi
lini tengah ini kok menurut aku sih untuk Arsenal ini sudah lumayan oke. Terus kemudian di depannya ya ada Aubameyang sama Lacazette, ini adalah duet maut yang keren banget. Ya kelemahan Arsenal nih kalau menurut aku sih kedalaman squad ya. Kedalaman squad. Kalau di lini depannya ya Lacazette sama Aubameyang ini kalau mereka cedera itu nggak ada menggantikan yang lebih bagus gitu loh. PP itu lebih kalau menurut aku sih lebih bagus dia tuh di belakang striker daripada jadi striker murni gitu loh. Jadi kalau Aubameyang sama Lacazette ini cedera itu nggak ada pengganti yang bisa menggantikan mereka. Terus kalau di lini tengah, kalau menurut aku sih lini tengahnya lumayan solid. Jadi Arsenal nih kalau misal ada beberapa pemain yang cedera itu masih punya cadangan yang lumayan bagus di lini tengah gitu. Karena lini tengah ini kok yang ini kan dimainin terus tuh ada Partey, ada Bukayo Saka itu main terus ya, terus Emre Smith Rowe itu juga main terus. Nah ini kok misal salah satu dari mereka ada yang cedera nih, Lokonga juga bisa dimainin lumayan bagus, masih ada Granit Xhaka di sana juga, jadi lumayan cadangannya lumayan bagus lah di lini tengah ini. Terus kemudian lini belakang nih kok menurut aku sih tipis-tipis ya. Ben White yang bagus, Gabriel yang bagus, tapi ketika Ben White dan Gabriel cedera mungkin yang menggantikan mereka nggak sebagus Ben White dan Gabriel gitu. Jadi lini belakang ini juga lumayan rawan dan kedalaman skuadnya rada kurang gitu loh. Ya, itu ada Rob Holding, ada Cedric Soares, kok menurut aku sih biasa aja ya, bukan pemain yang hebat-hebat banget. Jadi Arsenal nih kedalaman skuadnya kok menurut aku sih masih kurang gitu loh. Tapi kalau mereka ngincernya ini, mereka kan kalau menurut aku ya, menurut pandangan orang awam seperti aku, mereka tuh ngincernya nggak jadi juara Premier League, tapi cukup masuk ke 4 besar, jadi masuk ke zona atas gitu, zona Liga Champion seperti itu. Itu mereka sudah pencapaian tersendiri gitu loh. Jadi dengan skuad yang sekarang, kalau mereka pemain-pemainnya fit semua, nggak ada yang cedera, itu saya yakin sih itu Arsenal bisa bagus terus gitu loh. Dan Arteta ini yang banyak orang mengsangsikan ya, dari musim lalu juga banyak orang nggak suka Arteta out. Tapi kalau menurut aku sih dilihat dari permainannya akhir-akhir ini itu membaik, dan dulu kan permainannya itu kan sukanya oper di tengah, kalau nggak berani oper ke depan, oper ke belakang. Terus sering banget operannya itu buntu, oper ke belakang kayak gitu. Jadi tapi sekarang ini sudah mulai dikurangi dan Arsenal nih permainannya lebih menyerang ya. Kalau menurut pandangan orang awam seperti aku nih sering banget menunjukkan permainan yang menyerang dan permainannya itu bagus gitu loh. Nggak sering-sering tipe permainan bertahan atau parkir bus gitu. Jadi Arsenal nih kalau menurut aku sih dalam segi permainannya sudah membaik, dan Arteta ini mungkin sudah belajar dari kesalahan dan membuat tim ini lebih kompak dan lebih baik lagi gitu loh. Jadi aku yakin kalau Arsenal itu nggak ada yang cedera, jadi pemain-pemainnya nih fit semua, itu untuk masuk 4 besar tuh punya kans yang besar sekali. Oke guys, itu adalah pandangan saya, ulasan saya tentang Arsenal di musim ini. Ya cukup impresif sehingga bikin saya ingin ngomongin tentang Arsenal, karena mereka sampai saat ini 9 kali tidak terkalahkan di semua ajang kompetisi. Jadi kalau menurut aku sih ini Arsenal grafiknya mulai menanjak dan cukup diperhitungkan seperti itu untuk mengganggu MU ya, cukup diperhitungkan untuk bisa mengganggu MU. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Kalau kalian suka sepak bola, kalian bisa mengikuti channel saya ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya guys, supaya kalau saya bikin video baru kalian bisa langsung tahu. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Ciao.